Trading forex, trading saham, trading kripto, trading emas. Ada banyak sekali jenis trading di luar sana, tapi mana yang paling profitable? Mana yang lebih baik? Apakah kita cuma harus trading forex? Apakah kita cuma boleh trading saham? Yang satu bilang, kalian mesti invest ke saham. Yang satu lagi bilang, emas adalah segalanya. Ini memunculkan perdebatan, kita harus investasi atau trading ke instrumen yang mana satu. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas apa sih perbedaannya dari masing-masing instrumen tadi. Nah, kita nggak akan ngebahas dengan sudut pandang yang awam, melainkan kita akan membicarakan semua instrumen ini melalui global makro. Buat yang belum tahu global makro itu apa, itu adalah salah satu strategi yang digunakan oleh hedge fund, investment bank, atau asset management di luar sana dalam melakukan trading dan investasi. Pasar keuangan itu tidak sederhana, tidak simple. Pasar investasi, pasar keuangan itu sangat-sangat rumit dan tercipta dari berbagai macam faktor kebutuhan negara dan pebisnis. Mungkin buat yang baru mau terjun ke dunia trading itu bakal bingung, aku harus mulai dari mana ya? Aku harus trading apa dulu ya? Nah, perlu kalian ketahui kalau semua instrumen keuangan tadi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebenarnya. Karena kebenarannya adalah setiap instrumen memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Oke, jadi logikanya kayak gini. Negara itu butuh alat transaksi ketika mereka ingin jual beli dengan negara tetangga. Dan disitulah mata uang diciptakan untuk membeli barang dari negara A ke negara B. Kita butuh mata uang untuk saling bertransaksi. Dan bahkan dalam negeri juga begitu. Tapi dalamnya lagi, perusahaan juga butuh modal tambahan kalau mereka ingin ekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Dan disitulah tercipta yang namanya pasar saham. Di balik transaksi-transaksi bisnis dan negara tadi tentunya kita memperjualbelikan sebuah komoditi. Emas, gandum, coklat, kokoa, silver, iron, copper. Di situ bisa kita sebut dengan pasar komoditas. Dan bahkan terkadang ya orang mungkin perlu duit tambahan atau mungkin mereka perlu ngutang untuk akses ke keuangan yang lebih baik lagi. Dan di situ tercipta yang namanya obligasi. Dan yang terakhir adalah yang paling trending saat ini adalah instrumen terbaru yaitu kripto. Jadi ada banyak instrumen bukan artinya pusing mau pilih yang mana satu. Justru ini adalah kesempatan buat kalian untuk mengeksplorasi masing-masing instrumen keuangan tadi yang disebutkan. Jadi dari saking banyaknya instrumen keuangan ini bukan soal siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus, tapi lebih ke mana yang cocok dan sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing. Oke, kita coba bahas dari yang pertama yaitu forex. Apakah trading forex ini menguntungkan? Apakah dia yang paling superior daripada instrumen yang lain? Kalau kita tarik garis lurus dari fungsinya forex, ya yang namanya aja udah foreign exchange, artinya dia buat tukar-menukar mata uang dengan mata uang lain. Itu artinya yang dimana supply and demand-nya foreign exchange adalah ketika ada transaksi besar masuk ke negara A atau transaksi besar keluar dari negara B. Nah, dari sudut pandang global macro trader, kita melihat forex itu sebagai exposure ya untuk investor, untuk trader yang ingin mendapatkan exposure ke perubahan geopolitik atau kebijakan fiskal dan moneter. Secara mungkin let's just say tidak begitu terkorelasi dengan market. Jadi kalau misalkan pada umumnya orang-orang beranggapan, wah IHSG jatuh 7%. Tapi karena kita tradingnya di forex, kita tidak mengalami jatuh 7% tersebut. Kita justru bisa aja dapat 3, 4, 5%. Jadi kita sebut ini dengan uncorrelated return. Nah, uncorrelated return-nya adalah return yang tidak sepenuhnya terhubung dengan kondisi pasar. Jadi pasar mau naik turun gimana pun gonjang-ganjing, kita nggak terdampak dari pergerakan pasar tersebut karena pasar forex tentunya itu somehow cukup terbilang sebagai uncorrelated return. Nah, jadi buat trader, investor yang ingin terekspos dari perubahan suku bunga atau perubahan data ekonomi atau juga mungkin dari geopolitik, itu bisa memanfaatkan foreign exchange sebagai instrumen investasi dan trading mereka. Contoh nih, misalkan kamu investasi di S&P 500, terus tahu-tahu the Federal Reserve itu mengumumkan buat naikin suku bunga. Of course, investasimu di indeks S&P 500 tadi bakal jatuh. Nah, ada nggak sih caranya buat meminimalisir resiko jatuhnya ini? Atau justru kamu berpikir, ada nggak caranya supaya bisa cuan dari hawkish-nya Fed, kan gitu ya? Adakah cara kita untuk mencari profit ketika marketnya jatuh? Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan instrumen foreign exchange tadi. Jadi kita mendapatkan exposure ke perubahan kebijakan moneter dari bank sentral. Ketika S&P jatuh akibat Fed hawkish, kita malah cuan karena beli dolar. Alhasil portofolio kita ke hedge. Kita tidak terdampak dari bearish trend di market saham karena kita punya uncorrelated return once again.
Nah, jadi untuk yang trading forex itu fokusnya dengan data ekonomi, kebijakan moneter, dan juga geopolitik. Nah, yang kedua, kalau kamu tipikal trader atau investor yang pengennya naik terus, well, iya, mana lagi jawabannya kalau bukan dari saham, ya kan? Karena ada istilah stock only goes up, ya, stok saham cuma naik ke atas aja, nggak ada gerak turun ke bawah. Jadi mereka yang nge-short saham itu mungkin agak sedikit lewatan momentum terbaik dalam seumur hidup. Nah, jadi buat yang pengen punya exposure untuk pertumbuhan jangka panjang, konsisten, dan somewhat stabil, ya, itu bisa memilih saham sebagai opsi utama dalam portofolio investasi atau trading mereka. Dalam global makro, ketika seorang trader atau portofolio manager memilih saham, itu artinya dia punya indikasi, punya persepsi bahwa industri ini akan melesat tinggi. Misalkan contohnya yang baru-baru ini adalah AI boom gitu kan, AI tech boom lah sebutnya. Palantir, Nvidia, Apple, segala macam tech stock itu bullish semua. Investor yang ingin kebagian, ingin juga dapat cuan dari tech boom di sini, mereka bisa masuk ke saham atau mungkin ETF. Jadi saat tadi mereka yang trading forex itu pasti tidak akan kebagian exposure dari AI trending ini. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan exposure dari pertumbuhan AI, jangan invest ke forex tapi masuk ke saham. Buy Nvidia kalau kalian punya katalis AI akan terus berkembang ke depannya. Tapi kemudian short Nvidia ketika market crash dan long USD kalau kalian mau nge-hedge sebagai safe haven. Ya karena jelas saham adalah instrumen yang paling populer di kalangan investor karena tujuan dari saham adalah pertumbuhan. So, if you wanna grow your portfolio passively, bahkan bisa secara pasif, go with the stocks. You should go with the stocks. Sedangkan forex yang pertumbuhan per tahunnya mungkin terbilang kecil ya, bahkan mungkin pair forex itu bisa di bawah returnnya obligasi kadang dalam 1 tahun. So, you should go with the stock. Jadi sekali lagi, dari kacamata global makro, saham itu adalah instrumen yang digunakan oleh investor sebagai pertumbuhan yang ingin mendapatkan exposure dari trendingnya bisnis, industri, atau sektor-sektor tertentu yang mereka rasa bisa menjadi profitable. Trading saham artinya kita bertaruh siapa yang akan menang, perusahaan mana yang akan menang di pertumbuhan ekonomi. Nah, terus tentunya dalam bisnis tidak hanya ada AI aja gitu kan. Pasti juga ada saham-saham lain yang mungkin bertransaksi dalam konteks komoditas seperti mungkin mining ya atau mungkin juga komoditi-komoditi yang lain. Nah, ya itu artinya saya mau ngebahas tentang pasar komoditi. Banyak trader forex yang sebenarnya beralih dari forex ke emas. Trader forex banyak yang tergila-gila sama market emas karena katanya itu volatile, pergerakannya cepat. Tapi ini dalam konteks CFD, ya kan? Kalau emas CFD, of course, it's volatile banget. Tapi kalau misalkan kalian emasnya spot, emas batangan, ya emas cukup stabil dan tidak terlalu volatile, kecuali dalam 1-2 tahun belakangan ini, di mana emas bisa 30% dalam setahun. Tahun lalu kalau nggak salah 24%, sekitar 20%-an tahun lalu. Nah, gimana dengan pasar komoditi? Apakah pasar komoditi yang terbaik sebagai instrumen trading? Kalau kita ngelihat dari once again, perspektif global makro, pasar komoditi adalah pasar yang kita gunakan jika kalian ingin mendapatkan exposure terhadap pertama inflasi dan sebutlah commodity super cycle gitu kan istilahnya. Jadi buat kalian yang ingin terekspos dengan pertumbuhan inflasi dan kalian juga ingin terekspos dengan pertumbuhan ekonomi, komoditi adalah instrumen yang cocok untuk diinvestasikan atau ditradingkan ketika momen-momen tersebut masuk akal. Ya, jadi jangan kaget ketika inflasi meningkat tinggi, otomatis semua harga-harga barang juga meningkat tinggi. Dan salah satunya adalah harga emas, harga minyak, harga koper, tembaga, harga besi, harga wet, harga coklat, harga kokoa, harga kopi. Itu kalian bisa tradingkan. Kalian bisa beli koper ketika inflasi melejit. Beli koper ketika Trump mengenakan tarif terhadap tembaga. Beli emas ketika bank sentral memotong suku bunga. Atau kalian bisa beli oil ketika ekonomi global meningkat. Buat kalian yang ingin portofolionya terekspos dengan ekonomi global, atau mungkin ketegangan geopolitik, atau bahkan safe haven, maka larinya ke trading emas atau investasi komoditi. Inflasi melejit tinggi, beli gandum. Inflasi melejit semakin tinggi, beli coklat. Well, that's how they do it. Jadi dari perspektif global makro, trading komoditas adalah untuk mendapatkan exposure dari perubahan inflasi, ekonomi, dan mungkin juga sebagai safe haven geopolitik. Nah, terus ada lagi nih, tipikal trader investor yang mungkin agak pasif, yang tidak mau mengambil risiko terlalu banyak. Dan di sini rata-rata instrumen investasinya itu terbilang cenderung low risk, ya mau dibilang low sampai medium. Mereka adalah investor dan trader yang masuk ke dalam obligasi atau kredit. Nah, jadi kalau mau diurutkan itu kayak
paling atas ya kripto, terus di bawahnya saham, terus di bawahnya lagi komoditi, di bawahnya lagi komoditi itu mungkin masuk forex, dan di bawahnya forex itu baru obligasi. Ya karena well, let's just say credit market atau obligasi ya mereka memberikan return yang paling rendah tapi juga somewhat yang paling stabil di antara instrumen keuangan yang lainnya. Nah, jadi dalam global makro, obligasi ini kita gunakan ketika kita ingin mendapatkan exposure terhadap portofolio yang terbilang lebih stabil, tidak volatile, ya, ingin mendapatkan return yang somehow pasti, walaupun juga pasti akan ada fluktuatif dalam bond price, tapi dibandingkan dengan aset-aset yang lain, ya, bond pasti bakal ngasih return yang lebih stable. Nah, kalau mau dibilang selama 3 tahun terakhir ini ya, bond market kan udah nggak pernah lagi naik-naik kan gitu ya, terutama US 10 years, ya, semua government bonds lah terutama gitu. Bahkan Bloomberg pun juga sempat buat video yang namanya So Long, Long Bonds. Nah, jadi instrumen obligasi yang awalnya selalu bullish sejak 1980 nggak pernah bearish, baru bearish kembali tahun 2022 kemarin ketika semua bank sentral melakukan tightening gitu kan, QT secara serentak. Jadi semua obligasi dengan yang dipercaya sebagai safe haven banget gitu kan, well, it's all comes to tumbling down. And banyak yang mungkin tidak mendapatkan return dari obligasi kecuali mereka terpaksa short selling atau menunggu sampai maturity date yang mungkin nggak tahu kapan mau di close posisinya. So once again, dalam global makro, obligasi adalah instrumen yang digunakan kalau kalian ingin terekspos dengan fixed rate, fixed return, ya, dan stability, ya, low volatility. Kalian ingin menciptakan portofolio yang lebih stabil, cocok buat retirement juga ya, atau mungkin kalian ingin menabung, maka obligasi adalah pilihan yang kalian butuhkan. And then the last one is the new boys. The new boys coming to the market. Well, it's not pretty old, but not also pretty new. Ya, pastinya itu adalah crypto. Ya, crypto. Then what's so special about crypto? Apa yang buat crypto menjadi begitu digemari oleh banyak orang ya belakangan ini? Terutama juga dari pemain-pemain yang ada di Indonesia gitu kan, yang membawa nama crypto naik melejit gitu. What's so special about this? Apa perbedaan kripto dengan instrumen lainnya? Nah, kripto ini kalau mau dibilang dia yang paling unik karena apa fundamentalnya kalau bukan selain dari blockchain mereka sendiri gitu kan. Nah, dari perspektif kita ya di Altaf and Brothers itu kita melihat kripto itu sebagai ya, kurang lebih sama dengan saham. Yang pastinya kita melihat kripto sebagai risk asset. Ya, jadi dia akan bullish ketika risk on dan akan bearish ketika risk off. Menurut kita kripto bukanlah digital gold ya. Karena ya once again 2022 dia tidak bisa Fed QT gitu kan, semua market hancur ya, dan dia juga bukan safe haven. That's the point. Crypto, we don't think that crypto is a safe haven, tapi mungkin oke lah sebutlah sebagai store of value, mungkin cukup berguna ya. Once again itu opini kita, kalian nggak perlu ambil secara personal, itu menurut kita dari perspektif global makro yang udah kita gunakan selama ini. Jadi karena kripto ini adalah sifatnya sebagai risk asset yang dimana volatilitasnya jauh lebih tinggi daripada saham, komoditi, forex, dan obligasi. Jadi ini cocoknya buat mereka yang benar-benar ingin mendapatkan return besar tapi juga sanggup menanggung risiko drawdown yang besar juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin, portofolio kalian ingin terekspos dengan volatility yang besar dan returnnya juga gila-gilaan, tapi ya sejauh ini Bitcoin masih bullish terus gitu kan, ya crypto is the way for you, okay? But is it good? Is it a good investment? It depends. Karena kalau kita mau bilang apakah kripto sebuah investasi yang bagus, kita harus melihat metrik-metriknya dulu gitu kan. Dari alpha, beta, dari segala macam metrik yang tadi itu gitu kan. ROMAT, risk adjusted return-nya, Sharpe ratio, semuanya tentunya memiliki statistik yang berbeda-beda dan setiap investor dan trader juga memiliki preferensi portofolio yang berbeda-beda. Ada orang yang ingin selalu bullish, tapi juga tidak masalah kalau ada bearish. Ada orang yang ingin stagnan, tapi pelan-pelan naik. Tapi ada juga orang yang stabil, bullishnya ada boleh juga, tapi jangan terlalu banyak bearish. Aku bisa sedikit bullish, tapi juga bisa sedikit bearishnya. Balance. Nah, jadi tergantung tipikal investornya seperti apa. Nah, dan ini tentunya juga buat trader ya, karena kita global makro itu tidak cuma buat invest, tapi juga buat short term trading. So, kita recap sekali lagi. Forex itu kita tradingkan kalau kalian mau terekspos dengan katalis-katalis seperti kebijakan suku bunga, supply uang, atau data ekonomi, ya moneter tentunya, fiskal juga bisa.
ya. Pokoknya yang lebih terkorelasi dengan data ekonomi, moneter, fiskal, geopolitik, forex is the way to go for you. Kalau kalian ingin terekspos dengan pertumbuhan bisnis, sebuah industri, sebuah sektor, maka saham adalah tempat kalian menumbuhkan portofolio jangka panjang. Kalau kalian ingin melawan inflasi, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi, demand global, maka komoditi adalah investasi yang terbaik buat kalian. Kalau kalian merasa pasar akan bergerak sangat bearish ke depannya dan tidak ada potensi cuan di tempat lain selain di obligasi, dan kalian menginginkan sebuah stabilitas dalam portofolio, well, fixed income, obligasi is the answer for you. Tapi kalau misalkan ekonomi sedang bertumbuh dengan kuat, demand besar, spending tinggi, bisnis berkembang, maka kita bisa yakinkan kripto akan bullish besar pada momen tersebut. Nah, jadi buat trader yang menggunakan strategi global makro, kita bisa pindah-pindah kemana aja. Ya, trader global makro tidak menetap di satu aset aja, tapi kita bisa main ke saham, kita bisa pindah ke komoditi, bisa pindah ke obligasi. Jadi trader global makro itu tidak hanya berfokus pada satu aset atau instrumen. Kita bisa pindah kemana aja kita mau, di mana kita melihat sebuah kesempatan. Karena kan kita sering ya, kita trading atau investasi terus ngeliat sebuah berita. Tapi berita ini gak berhubungan dengan aset yang kita tradingkan. Terus kita ngerasa kayak, gimana ya cara nyari cara supaya bisa cuan dari berita ini? Contohnya nih, negara A ngeblokir ekspor oil ke negara B, di mana negara A adalah produsen oil yang paling besar di dunia. Tapi sayangnya kalian invest ke saham teknologi yang mungkin di mana berita pemblokiran oil tadi tidak akan begitu berdampak pada saham kalian. Terus gimana dong caranya supaya bisa cuan dari berita blokir oil ke negara B tadi? Nah, kalian bisa pindah. Jadi kalau kalian pakai global makro, kalian bisa pindah, istilahnya lompat. Kalian bisa short saham di negara B, atau kalian bisa long energi alternatif di negara B, atau kalian juga bisa mainkan mata uang di negara B. Nah, jadi ada berbagai macam cara untuk manfaatin sebuah berita tadi itu. Karena ya kalau misalkan negara A ngeblokir ekspor oil ke negara B, demand oil di negara B pasti bakal berantakan, ya. Harga oil bisa melambung. Kalian bisa long oil secara langsung untuk memanfaatkan exposure dari demand oil yang meningkat dari negara B tadi. Dan juga seperti cara-cara yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Short oil company di negara B, atau long alternatif energi di negara B, atau mungkin juga short currency di negara B, karena mata uangnya mungkin bakal melemah kan, diakibatkan tidak ada oilnya. So, ada banyak cara sekali untuk memanfaatkan sebuah berita, sebuah katalis, kalau kalian mau melihat lebih luas lagi. Strategi global makro adalah cara yang menurut kita terbaik untuk bisa memanfaatkan setiap kejadian dan momen-momen yang muncul di market. Kalau kamu cuma fokus di satu instrumen, ya nggak masalah, artinya portofoliomu terkonsentrasi. Tapi itu artinya lagi kamu kehilangan gambaran besar dan potensi-potensi di market lainnya. Karena kita sebagai investor dan trader pasti pengen dong terekspos, mendapatkan cuan dari berbagai macam kondisi yang ada di luar sana. Nah, itulah yang kami lakukan di Altaf & Brothers. Di Altaf & Brothers, kita menggunakan strategi global makro untuk memanfaatkan setiap kejadian-kejadian yang ada di pasar sebagai potensi cuan. Baik itu di forex, indeks, komoditi, kripto, atau juga obligasi. Memangnya siapa aja sih trader-trader global makro itu? Ada banyak, dan rata-rata namanya kalian pernah dengar. George Soros adalah trader global makro. Hedge fund terbesar, Bridgewater Associates yang dimiliki oleh Ray Dalio, itu juga hedge fund global makro. Dan bahkan secara nggak langsung, banyak investor-investor besar lainnya dan trader-trader hebat lainnya yang juga mengimplementasikan global makro dalam trading mereka. Jadi fleksibilitas adalah kunci utama dari strategi ini. Ketika instrumen A lesu, kita bisa pindah ke instrumen B. Ketika instrumen B lesu, kita pindah ke sektor C. Ketika sektor C lesu, kita masuk ke aset D. So, there's a lot of way for you to choose which one you want to invest and trade. Nah, kalau kamu pengen menjadi trader yang juga memahami global makro, kamu bisa daftar ke Altaf & Brothers. Di sana kamu bakal mempelajari semua soal makroekonomi, kebijakan fiskal, moneter, data ekonomi, geopolitik, dan lain-lain. Kamu juga bakal mendalami suku bunga, bond yield, yield curve. Apa itu quantitative easing, apa itu quantitative tightening, bagaimana money supply mempengaruhi pergerakan market, apa yang terjadi kalau sebuah negara melakukan fiscal deficit atau expansion, and there is more to go. Global makro adalah kunci utamamu, kunci yang sebenarnya untuk menjadi trader dan investor sejati. Kita nggak cuma merhatiin candlestick dan chart, nggak cuma merhatiin support resistance, tapi juga merhatiin narasi dunia. Kalau kamu mau belajar lebih dalam, langsung cek altafandbrothers.com, linknya ada di deskripsi sini, dan mulai mengakses Altaf Terminal, pelajari semua materi global makro bersama kita, dan jadilah trader yang sesungguhnya.